لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. آمين يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah membimbing kita untuk melakukan amal soleh pagi hari ini. Semoga seluruh amal soleh kita diterima oleh Allah dengan penerimaan yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, setiap ahad keempat subuh kita kembali diberikan kemudahan oleh Allah untuk melanjutkan kajian sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, perjalanan hidup Nabi kita Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kajian ini kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya semakin bertambah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian, pagi hari ini kita masuk tema atau pembahasan peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya kita sudah mempelajari beliau hijrah ke Taif, ya. Jadi setelah meninggalnya paman beliau yaitu Abu Talib, kemudian 3 hari setelah itu disusul dengan meninggalnya istri beliau Khadijah. Kalau Abu Talib yang membela beliau ketika beliau berdakwah, sehingga orang-orang kafir tidak berani mengganggu beliau dan tidak berani menutup tempat-tempat dakwah beliau. Sedangkan Khadijah sebagai pembesar ruhani beliau, pembesar hati, ketika beliau di luar susah, dakwah ditolak, kemudian dicaci maki, maka yang membesarkan hatinya ketika beliau pulang adalah istrinya Khadijah. Nah, 2 orang yang paling dicintai oleh Rasulullah itu ternyata diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tekanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu semakin kuat dilakukan oleh kafir Mekah. Akhirnya beliau memutuskan untuk hijrah ke Taif. Harapannya beliau mendapatkan perlindungan, keamanan dan penerimaan dari penduduk Taif. Tapi ternyata ketika sampai di Taif, beliau mendatangi tokoh-tokoh kabilah di negeri Taif, tapi ternyata mereka menolak Rasulullah dengan cara yang kasar. Bahkan mereka meminta anak-anak, meminta preman-preman yang ada di Taif untuk melempari beliau dengan batu dan kotoran. Sedih yang bertubi-tubi, yang pada akhirnya kesedihan itu dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kita pahami dulu Bapak Ibu mengenai makna Isra dan Mi'raj, ya. Beda ya, Isra Mi'raj ini suatu yang berbeda, walaupun ada kaitan antara keduanya, tapi ini istilah yang berbeda, bukan istilah satu, ya. Isra dari kata saro, artinya perjalanan di malam hari. Jadi siapapun yang melakukan perjalanan di malam hari, itu bahasa Arabnya disebut dengan Isra. Panjenengan melakukan safar di malam hari, apakah perjalanan jauh atau perjalanan yang tidak jauh, ya,
setiap perjalanan di malam hari itu, maka istilah bahasa Arabnya disebut dengan sara, ya. Secara istilah, Isra itu adalah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam dari Masjidil Haram yang ada di Mekah ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Ini pengertian secara istilah. Nah, artinya istilah Isra ini hanya dinisbatkan kepada Rasulullah ketika melakukan perjalanan pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ya. Itu pengertian daripada Isra. Jadi Isra itu perjalanan dari bagian bumi ke bagian bumi yang lainnya. Jadi garisnya lurus begini. Itu kalau bahasa kerennya apa? Horizontal. Kalau garis lurus apa namanya? Horizontal. Kalau naik vertikal. Nabi melakukan perjalanan yang bersifat horizontal, lurus dari bagian bumi ke bagian bumi yang lain, ya. Kemudian Mi'raj. Nah, ini istilah yang berbeda dengan Isra, ya, walaupun ada kaitannya. Mi'raj ini berasal dari kata arajah, artinya naik. Dalam Quran ada surah yang diambil dari akar kata arajah, yaitu surah Al-Ma'arij, artinya tempat-tempat naik. Nah, maka Mi'raj diartikan oleh ulama sebagai naiknya Rasulullah ke Sidratul Muntaha. Jadi setelah Isra, beliau kemudian dibawa naik oleh malaikat Jibril menuju Sidratul Muntaha. Naiknya Nabi dari bumi ke langit, ya, menuju Sidratul Muntaha, itu istilahnya disebut dengan Mi'raj, ya. Kalau Isra perjalanan di bumi, sedangkan Mi'raj perjalanan ke langit, ya. Jumhur kaum muslimin sepakat bahwa perjalanan itu dilakukan Rasulullah dengan jasad dan ruh. Jadi tidak benar kalau ada sebagian kecil pendapat mengatakan bahwa yang Isra dan Mi'raj itu hanya ruhnya saja. Itu tidak benar. Tidak ada keistimewaan kalau ruhnya saja, betul enggak? Karena ruh ini kan perkara yang gaib. Jadi ketika Nabi dibilang Isra dan Mi'raj hanya ruhnya saja, tidak ada keistimewaan, dan itu bukan mukjizat. Nah, kenapa peristiwa ini agung, besar, spektakuler, mukjizat? Karena beliau melakukan itu tidak hanya dengan ruhnya saja. Beliau melakukan itu tentu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Beliau lakukan dengan jasad dan ruh, sehingga peristiwa itu merupakan salah satu mukjizat yang mengagumkan yang dikaruniakan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah makna daripada Isra dan Mi'raj. Nah, kemudian dalil Bapak Ibu, ini penting untuk kita pahami bahwa peristiwa ini karena peristiwa ini peristiwa imaniyah yang bersifat akidah, ya, bersifat keyakinan, maka perlu untuk mendatangkan dalil, ya. Nah, dalil Isra Mi'raj disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Untuk dalil Isra, Allah sebutkan dalam surah Al-Isra ayat 1. Ini masyhur. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah, alladzi asra bi'abdihi, yang telah memperjalankan hambanya. Berarti yang bergerak dalam peristiwa Isra Mi'rajnya Rasulullah itu bukan kemampuan Rasulullah, ya, bukan kekuatan Rasulullah, tapi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang melakukan itu kemampuan Nabi, yang melakukan itu kekuatan Nabi SAW, tidak mungkin perjalanan yang jauh itu bisa ditempuh dalam waktu satu malam. Karena Allah menyebutkan dalam ayat ini lailan, satu malam.
Kalau banyak layalin. Nah, tapi Allah menyebutkan satu malam, artinya peristiwa dari berangkatnya Nabi mulai Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kemudian naik ke Sidratul Muntaha itu hanya ditempuh dalam waktu satu malam, ya. Dan ini tidak mungkin dilakukan oleh kekuatan manusia, tidak bisa. Sehebat-hebatnya manusia, apalagi saat itu tidak ada kendaraan yang cepat sebagaimana sekarang, ya. Perjalanan dari Makkah ke Palestina itu bisa ditempuh dalam waktu 1 bulan, Bapak Ibu, memakai onta, ya. Nah, maka tidak mungkin itu bisa dilakukan oleh Rasulullah. Dan ini petunjuk untuk kita semua hadirin, bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu kuasa Allah Subhanahu wa taala, ya. Saya gambarkan begini. Lalat kalau terbang dengan sendirinya dari Surabaya ke Malang, kira-kira butuh waktu berapa lama? Terbang dari Surabaya ke Malang. Nah, tapi kalau dia pakai pesawat, ya, dari Surabaya ke Malang pakai pesawat, ternyata dia masuk ke pesawat, dia tenang antang di dalam pesawat, terbang bersama pesawat, itu tidak butuh waktu lama, hadirin, ya. Ini gambaran saja bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi atas kuasa Allah, sehingga kita memahami peristiwa ini bukan dengan pendekatan akal, tapi dengan pendekatan iman, ya. Allah menyatakan subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yakni Nabi Muhammad, lailan, pada satu malam saja, minal masjidil haram, bermula dari Masjidil Haram, kemudian ilal Masjidil Aqsa, berakhir pada Masjidil Aqsa. Nah, ini untuk menunjukkan kemuliaan Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa, ya. Jadi Masjidil Aqsa itu ada kaitan hubungan yang sangat erat dengan Masjidil Haram. Nah, sehingga kaum muslimin yang membela Masjidil Aqsa berarti dia telah membela agama Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang menyumbang untuk orang-orang yang membela Masjidil Aqsa berarti dia telah menyumbangkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena antara dua masjid itu ada hubungan yang sangat erat, ya. Dulu Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, pernah dipilih oleh Allah sebagai kiblat kaum muslimin, tapi kemudian dirubah oleh Allah ke arah Ka'bah. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, yang kami berkahi sekelilingnya. Jadi sekeliling Masjidil Aqsa itu diberkahi oleh Allah. Linuriyahu min ayatina, agar kami dapat menampakkan atau memperlihatkan kepada dia Muhammad min ayatina, sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Innahu huwas sami'ul alim, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah, ini dalil Isra atau perjalanan malam Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa. Karena dalilnya jelas, siapa yang mengingkari Isra yang dilakukan oleh Rasulullah, maka dia termasuk murtad, kafir, ya, karena dia mengingkari satu ayat Al-Qur'an. Jadi semua ayat Quran itu wajib diimani, tidak boleh seperti orang Yahudi. Orang Yahudi beriman kepada sebagian isi kitabnya, tapi ingkar kepada sebagian daripada isi kitabnya. Nah, sedangkan umat Islam ini harus beragama Islam, harus beriman kafah secara totalitas, ya. Maka siapa yang mengingkari peristiwa Isra Mi'raj karena tidak masuk dalam akalnya, dia telah mengingkari satu ayat Al-Qur'anul Karim, ya, dan dia telah dihukumi kafir. Kemudian dalil Mi'raj. Dalil Mi'raj ini Allah sebutkan dalam surah An-Najm ayat 13 sampai 18. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Dan sesungguhnya Nabi Muhammad telah melihat Jibril dalam bentuknya yang asli. Kapan? Inda sidratil muntaha, ketika Nabi dan malaikat Jibril itu sudah sampai ke sidratul muntaha, ya, tempat paling akhir di bagian atas, ya.
Sedangkan di bagian bumi ini yang paling akhir adalah di bawah bumi lapisan yang ketujuh, itu tempat yang paling akhir. Nah, ini dalil Bapak Ibu bahwa Mi'raj, naik ke langit, itu juga terjadi pada Rasulullah karena Allah beritakan dalam Al-Qur'anul Karim. Kemudian latar belakang peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah. Sebagaimana yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa sebelum terjadinya Isra Mi'raj, Nabi itu mengalami kesedihan yang bertubi-tubi. Ya, pamannya wafat. Padahal paman beliau itulah yang membela beliau. Jadi kalau ada orang kafir menutup tempat dakwah Nabi, maka akan didatangi oleh Abu Talib dan diminta agar dia membuka kembali tempat dakwah itu. Tidak ada orang kafir saat itu yang berani menyakiti Rasulullah SAW, ya, karena Abu Talib sebagai pemimpin di Bani Hashim, ya, tidak ada di antara mereka yang berani untuk menyakiti Nabi. Kemudian 3 hari atau beberapa waktu yang jaraknya tidak jauh dengan wafatnya Abu Talib, disusul dengan wafat istrinya, ya. Lalu setelah itu Nabi mendapat tekanan yang luar biasa dari kafir Mekah. Kemudian beliau hijrah ke Taif. Di Taif beliau ditolak dengan cara yang kasar, dilempari dengan batu, dilempari dengan kotoran. Beliau sedih sampai terompah beliau penuh dengan darah karena kakinya luka sebab lemparan batu. Jadi kesedihan itu datang secara bertubi-tubi. Nah, kemudian sepulang dari Taif, Bapak Ibu, ya, Rasulullah SAW dibuat Isra dan Mi'raj oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Untuk menghibur. Ya, untuk menghibur Rasulullah, dibawa jalan-jalan. Kan biasanya begitu. Ya, orang kalau sumpek di rumah, sumpek di tempat tinggalnya, nah maka dia akan mencari suasana lain, rekreasi, jalan-jalan, ya. Nabi SAW ketika mengalami kesedihan yang bertubi-tubi, maka Allah Subhanahu wa taala membuat beliau melakukan Isra dan Mi'raj yang saat itu ditemani oleh malaikat Jibril. Nah, baik kisah mengenai Isra dan Mi'raj ini disebutkan oleh Nabi SAW dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Ini lengkap, ya. Jadi kisahnya saat itu disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari Muslim, Rasulullah SAW didatangkan ketika pada waktu malam, ya, beliau didatangkan hewan namanya buraq, ya. Tapi sebelum hewan itu datang, Bapak Ibu, tiba-tiba atap beliau terbuka. Jadi saat beliau mau istirahat gitu kan, tiba-tiba atap beliau terbuka, ternyata malaikat Jibril turun, datang kepada beliau, lalu membedah hati beliau. Dadanya dibedah, hatinya dibersihkan, dicuci dengan air Zam-Zam, ya. Ini menunjukkan bahwa untuk sampai kepada langit dan bertemu Allah Subhanahu wa taala, hatinya harus bersih, ya. Makanya Allah menyebutkan dalam surah Asy-Syu'ara, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada saat nanti hari kiamat, harta dan anak tidak akan dapat menyelamatkan kecuali mereka yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Maka sebelum berangkat Isra Mi'raj, dadanya Nabi dibedah, kemudian hatinya diambil, dicuci dengan air Zam-Zam, dibersihkan. Setelah itu didatangkan kepada beliau buraq. Beliau bercerita bahwa binatang atau hewan itu berwarna putih, ya. Saya pernah masuk ke rumah seseorang, saya tanya itu gambar hewan apa? Kata dia itu buraq, Ustadz. Nah, tahu dari mana kalau itu hewan buraq? Ya, enggak tahu, itu dijual sama orang. Jadi ada orang jual gambar, ya. Biasa orang kampung kan enggak tahu, ya. Orang kampung ini terjadi, saya lihatnya di Kalimantan. Orang kampung kan enggak tahu. Jadi ketika ada orang asing datang, ya, pakai jubah, pakai gamis, pakai imamah dan sebagainya, pakai tasbih, datang jual gambar. Ada gambarnya sahabat Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ada gambarnya
gambar buruk, hewan buruk. Itu semua tidak benar hadirin. Ya. Karena yang tahu hewan itu hanya siapa? Rasulullah SAW dan malaikat Jibril. Adapun selain Nabi tidak mengetahui persis seperti apa hewan tersebut. Tapi Nabi memberikan gambaran. Kata Nabi, hewan itu warnanya putih. Lebih besar dari keledai, lebih kecil dari bighal. Ya, bighal itu kuda. Ya. Lebih besar dari keledai, lebih kecil daripada bighal. Ya. Kemudian hewan itu langkahnya sejauh dia memandang. Kalau pandangan dia sekali memandang, pandangannya sampai 20 kilo, berarti sekali melangkah 20 kilo jauhnya. Kemudian Nabi SAW melanjutkan ceritanya, aku pun menungganginya. Nabi menungganginya. Kemudian berangkat, yang saat itu beliau ditemani oleh malaikat Jibril. Jadi yang menunggangi hewan itu hanya Nabi. Sedangkan malaikat Jibril tidak butuh kepada tunggangan, sebab malaikat itu kan diciptakan dari cahaya. Kita tahu bagaimana kecepatan cahaya, Bapak Ibu. Ya. Maka Nabi SAW berangkat. Kemudian sampai ke Palestina, tepatnya di Masjidil Aqsa. Beliau SAW mengikat hewan buruk itu, diikat di tempat para nabi dan rasul mengikat hewannya. Nah, karena saat itu Nabi dipertemukan oleh Allah dengan para nabi dan rasul sebelumnya, bertemu dengan Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Adam dan nabi-nabi yang lainnya. Maka sebelum Nabi masuk ke Masjidil Aqsa, Nabi mengikat hewan buruknya dulu, diikat oleh Nabi. Nah, inilah namanya ikhtiar. Sebenarnya bisa saja Nabi membiarkan hewan itu tanpa diikat, karena hewan itu kan didatangkan oleh Allah, tentu hewan yang jinak, ya. Tapi Nabi mengajarkan kepada kita semua tentang ikhtiar. Ada seorang sahabat datang ke Rasulullah, ya Rasul, onta ini saya ikat dulu baru saya tawakal, atau saya biarkan dan saya tawakal? Kata Nabi, i'kilha wa tawakkal. Ikat dulu baru tawakal. Jadi usaha dulu, ikhtiar dulu, baru tawakal, Bapak Ibu. Nabi dan Rasul diperintahkan ikhtiar oleh Allah, ya, baru tawakal. Seperti Sayyidah Maryam, ya, Siti Maryam, ibunda Nabi Isa alaihissalam. Ketika Siti Maryam itu kesakitan, lemah karena ingin melahirkan, maka Allah perintahkan Siti Maryam untuk menggerakkan pohon kurma supaya buah kurma itu jatuh dan dapat dimakan oleh dia. Sebenarnya Allah berkuasa menjatuhkan buah kurma itu tanpa harus digerakkan oleh Siti Maryam. Tapi begitulah Allah mengajarkan kepada manusia untuk melakukan usaha. Ya, karena usaha itulah yang mendatangkan keberkahan. Ya. Nabi Musa alaihissalam ketika membutuhkan air untuk kaumnya, Allah perintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke apa? Ke batu, lalu muncul keluar 12 mata air. Sebenarnya Allah kuasa tanpa memerintahkan Musa memukulkan tongkatnya ke batu, ya Allah kuasa untuk mengeluarkan air. Tapi begitulah Allah memerintahkan manusia untuk melakukan asbab, melakukan ikhtiar. Maka Nabi ketika sampai ke Masjidil Aqsa, beliau mengikat hewan buruknya, ya, tunggangannya di tempat para nabi dan rasul mengikat tunggangannya. Kemudian Nabi masuk. Lalu saat itu Nabi bertemu dengan nabi-nabi yang lain, ya, nabi dan rasul sebelumnya. Lalu beliau melaksanakan sholat 2 rakaat dan beliau yang menjadi imam. Ya, ini menunjukkan kemuliaan Nabi SAW. Ya. Jadi yang dipilih oleh Allah menjadi imam adalah Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu, Bapak Ibu, setelah Nabi selesai sholat, malaikat Jibril mendatangkan minuman kepada Rasulullah. Nabi dikasih minuman. Ada 2 jenis minuman yang dikasih kepada Nabi. Yang pertama susu, yang kedua khamar. Ini hadisnya sahih, ya. Susu dan khamar.
Kemudian saat itu Rasulullah memilih untuk minum susu, ya. Sedangkan yang didatangkan kepada saya ini teh dan air putih, ya. Nah, kalaulah ini yang didatangkan kepada Nabi saat itu, maka Nabi akan milih dua-duanya, akan mengambil dua-duanya. Tapi saat itu yang didatangkan air minum kepada Nabi satu hal yang bertolak belakang, ya, antara keduanya. Satu susu, minuman yang halal, bersih, kemudian yang satu khamr, minuman yang haram. Maka saat itu Nabi memilih susu. Kemudian malaikat Jibril berkata, "Wahai Muhammad, kamu telah memilih fitrah. Kamu telah memilih yang suci." Ya. Ini dalil kata ulama bahwa khamr itu perkara yang diharamkan. Bahkan Nabi menyebutkan dalam hadis yang lain bahwa khamr itu ummul khaba'ith, induk segala dosa. Orang melakukan pembunuhan, orang melakukan perzinahan, itu biasanya yang menjadi penyebab utamanya adalah khamr. Banyak kecelakaan terjadi di jalan-jalan. Ternyata usut punya usut yang mengendarai mobil atau motor itu dalam keadaan mabuk. Ya, ini bahayanya khamr. Maka Nabi mengatakan ummul khaba'ith, induk segala keburukan. Kemudian Nabi SAW setelah minum susu yang disuguhkan oleh malaikat Jibril, lalu beliau dibawa naik oleh malaikat Jibril, ya. Beliau dibawa naik ke langit, ya. Kemudian sampai di langit pertama, malaikat Jibril berkata kepada penjaga langit pertama. Jadi setiap langit itu ada penjaganya, para malaikat, ya. Kemudian malaikat Jibril berkata, ya, meminta kepada penjaga langit itu agar dibukakan pintu langit pertama. Kemudian malaikat penjaga pintu langit pertama bertanya, "Siapakah kamu?" Nah, jadi malaikat itu, Bapak Ibu, tidak akan buka pintu kalau yang datang itu makhluk yang tidak jelas, ya, bukan utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari dalam malaikat itu bertanya, "Siapakah kamu?" Malaikat Jibril menjawab, "Aku Jibril." "Siapakah yang bersama kamu?" "Muhammad." "Apakah dia diutus oleh Allah Subhanahu wa taala?" "Iya, dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala." Baru dibukakan oleh malaikat penjaga pintu langit yang pertama. Dipersilahkan masuk. Nah, ini adab. Malaikat Jibril mengajarkan adab kepada kita semua ketika masuk ke rumah orang. Adabnya apa? Adabnya minta izin dulu. Yang kedua, kalau ditanya siapa di luar, jangan menjawab saya, tapi sebut nama, ya. Siapa di luar? Saya, Pak. Saya siapa? Nah, sebut nama, itu adabnya, hadirin, ya. Aku bersama Muhammad, utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka dibukakan pintu oleh penjaga langit yang pertama. Kemudian di langit yang pertama, Bapak Ibu, Nabi SAW bertemu dengan Nabi Adam. Nabi bertemu berbincang-bincang dengan Nabi Adam alaihissalam. Kemudian setelah itu Nabi Adam mendoakan kebaikan untuk Nabi SAW. Nabi melanjutkan perjalanan karena tujuannya belum sampai, ya, belum sampai kepada tujuan. Nabi melanjutkan perjalanan, naik lagi ke langit yang kedua. Nah, di langit yang kedua ternyata penjaga langit itu bertanya sebagaimana pertanyaan penjaga langit yang pertama kepada malaikat Jibril, dan malaikat Jibril menjawab sebagaimana jawaban yang disampaikan kepada penjaga langit pertama. Kemudian di langit yang kedua Nabi SAW bertemu dengan Nabi Isa, ya, bertemu dengan Nabi Isa. Nabi Isa pun mendoakan kebaikan kepada Nabi SAW, ya. Kemudian di langit yang ketiga, ya, peristiwanya sama sebagaimana langit yang pertama dan yang kedua, ya. Malaikat Jibril ditanya dan beliau menyampaikan jawaban yang sama. Nah, di langit yang ketiga Nabi SAW bertemu dengan Nabi Yusuf. Kata Nabi, "Aku bertemu dengan Nabi Yusuf yang diberikan separuh ketampanan oleh Allah Subhanahu wa taala." Kemudian Nabi Yusuf mendoakan kebaikan kepada Nabi SAW. Kemudian di langit yang keempat beliau bertemu dengan Nabi Idris, ya. Di langit yang kelima beliau bertemu dengan Nabi Harun.
Di langit yang keenam beliau bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Nah, di langit yang ketujuh Bapak Ibu, beliau bertemu dengan Nabi siapa? Nabi Ibrahim. Ini menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim itu memiliki kedudukan yang mulia di antara nabi-nabi yang disebutkan tadi. Karena beliau berada di langit yang ketujuh, paling atas, ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Nabi Ibrahim saat itu bersandar di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur Ka'bahnya penduduk langit. Kata Nabi, setiap hari ada 70.000 malaikat yang masuk tawaf di Baitul Ma'mur dan tidak kembali lagi. Ya, setiap hari. Nah, maka Nabi Ibrahim mendoakan kebaikan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian dibawa naik ke Sidratul Muntaha, ya. Dibawa naik ke Sidratul Muntaha. Nah, itulah tempat terakhir malaikat Jibril mengantarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah itu Nabi dipersilakan untuk berangkat sendiri masuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertemuan Nabi dengan Allah ini memang ada perbedaan pendapat, apakah Nabi langsung melihat wajah Allah ataukah Nabi melihat cahaya. Ini ulama berbeda pendapat, ya. Tapi yang tahu persis adalah Nabi SAW. Cuma Nabi menceritakan bahwa saat itu beliau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Setelah Allah menyampaikan wahyu secara langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, nah maka saat itu Nabi kembali ke bumi. Dan ketika kembali, Bapak Ibu, tempat tidurnya masih dalam keadaan hangat. Ya, jadi perjalanan itu ditempuh dalam waktu yang amat sangat singkat. Karena perjalanan itu berdasarkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kisah peristiwa Isra Mi'rajnya Rasulullah. Kemudian masa terjadi, ini ulama berbeda pendapat kapan Isra Mi'raj itu terjadi pada Rasulullah. Ya. Tapi kalau kita ingin mengambil pendapat yang populer Bapak Ibu, peristiwa itu terjadi pada malam 27 Rajab tahun 10 kenabian. Nah, oleh karena itu sebagian umat Islam di Indonesia ini mereka buat acara peringatan Isra Mi'raj ketika masuk bulan Rajab. Sebenarnya tidak ada perintah untuk membuat acara peringatan Isra Mi'raj, itu tidak ada. Ya. Tidak ada perintahnya karena sahabat tidak melakukan, ulama-ulama dulu tidak melakukan. Cuman tujuan mereka adalah mengenang kembali bahwa pernah terjadi peristiwa Isra Mi'raj pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian ada pendapat-pendapat lain. Jadi yang mengatakan bahwa Isra Mi'raj itu terjadi pada malam 27 itu hanya sebagian pendapat saja. Ada pendapat lain mengatakan terjadi 1 tahun 2 bulan sebelum hijrah. Ini perbedaan pendapat. Karena ketika sejarah itu dihadapkan dengan waktu, ya, maka sering terjadi perbedaan pendapat di kalangan ahli sejarah. Kemudian 3 hal yang diberikan kepada Nabi saat Isra Mi'raj, Bapak Ibu. Ada 3 hal. Kan tahunya kita yang dikasih apa? Sholat kan? Jadi Nabi pulang tuh bawa oleh-oleh. Nah, jadi setiap orang perjalanan jauh kan biasanya pulang bawa oleh-oleh. Ya. Untuk anaknya, untuk keluarganya, untuk tetangganya, untuk teman-temannya. Nabi SAW sepulang dari perjalanan jauh Isra Mi'raj, beliau membawa oleh-oleh. Dan itu bukan untuk keluarganya, tapi untuk semua umatnya. Ya. Ada 3 yang diberikan kepada Nabi saat beliau Isra Mi'raj. Yang pertama, sholat 5 waktu. Awalnya Allah memerintahkan 50 waktu. Tapi Nabi Musa menyarankan kepada Nabi Muhammad untuk meminta keringanan kepada Allah. Akhirnya Allah kurangi menjadi 5. 5 itu kalau dilakukan pahalanya sama dengan sholat 50 waktu. Karena kan satu kebaikan dalam ajaran Nabi Muhammad ini dibalas berapa?
10. Satu kali sholat berarti dianggap 10 kali sholat. Jadi kita ini mulianya umat Nabi Muhammad, ya, satu kali sholat itu ditulis 10 kali sholat di catatan amalnya. Ya, bekerja satu hari ditulis, absennya ditulis oleh malaikat bekerja 10 hari. Ya, berarti satu bulan itu untuk dapat gaji hanya bekerja berapa hari? 3 hari hadirin. Ya, udah dapat gaji. Ibaratnya begitu. Nah, maka 5 kali sholat berarti ditulis berapa kali sholat itu? 50. Makanya Allah kurangi menjadi 5, tidak 4, tidak 7. Karena setiap kebaikan umat ini dibalas 10 oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, yang diberikan oleh Allah kepada Nabi saat itu langsung, ya, tanpa perantara malaikat Jibril adalah 2 ayat akhir Al-Baqarah. Panjenengan hafal kan? 2 ayat akhir dari amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli, dan seterusnya. Nah, kalau panjenengan membuka hadis Nabi, banyak sekali keutamaan 2 ayat terakhir Al-Baqarah itu. Yang pertama, Nabi menyatakan siapa yang membaca ayat itu 3 malam, malam ini, besok malam, malam lusa, ya, dibaca, maka rumahnya tidak akan dimasuki oleh setan. Jadi kalau ingin membuat rumah itu steril dari setan, ya, steril dari gangguan-gangguan makhluk halus, caranya apa? Bacakan ayat kursi, baca Al-Baqarah. Kalau tidak bisa Al-Baqarah semua, minimal 2 ayat itu atau 3 ayat. 1 ayat kursi, 2 ayat terakhir Al-Baqarah. Steril rumahnya dari gangguan setan. Bukan dipajang. Sebagian orang memajang figura, tulisannya ayat kursi, tulisannya lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. 3 ayat terakhir Al-Baqarah. Itu setan tidak takut. Setan tuh takut kalau dibaca. Kalau dipajang setan tidak takut. Nah, kan? Sekarang banyak orang yang majang figura ayat kursi, tapi ayat kursinya nggak dibaca, cuma dipajang saja. Itu keliru. Al-Quran ini bukan diturunkan oleh Allah untuk pajangan, tapi untuk dibaca, dipahami, diamalkan. Ya. Kemudian 2 ayat akhir Al-Baqarah ini, Bapak Ibu, sunnah dibaca pada waktu malam. Jadi setiap malam sunnah dibaca. Ada beberapa surah atau ayat yang sunnah dibaca pada waktu malam. Yang pertama ayat kursi. Yang kedua 2 ayat akhir Al-Baqarah. Yang ketiga Al-Mulk. Yang keempat apa? Al-Kafirun. Yang kelima Al-Ikhlas. Yang keenam Al-Falaq. Yang terakhir An-Nas. Itu sunnah dibaca setiap malam. Nah, kalau malam Jumat sunnahnya ditambah 1 surah lagi, yaitu Al-Kahfi. Tapi itu tidak hanya sunnah di malam Jumat, ya. Di hari Jumat siang harinya sunnah membaca surah Al-Kahfi, ya. Jadi 2 ayat akhir Al-Baqarah itu langsung diberikan oleh Allah kepada Nabi saat beliau Isra Mi'raj. Adapun ayat-ayat yang lain itu disampaikan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Kemudian yang ketiga, Allah menyampaikan kepada Nabi SAW bahwa Allah mengampuni dosa umat Nabi selama mereka tidak syirik. Jadi mereka buat dosa sebesar apapun, kelak pada hari kiamat akan diampuni oleh Allah, ya. Tapi caranya bagaimana? Caranya Allah masukkan ke dalam neraka, setelah dosanya terampuni baru Allah keluarkan. Tapi orang yang mati dalam keadaan syirik dari umat Nabi ini, mati dalam keadaan syirik, dia akan kekal di dalam neraka. Nah, makanya Allah menyampaikan kepada Nabi bahwa Allah akan mengampuni dosa umatnya selama mereka tidak berbuat syirik. Inilah 3 hal yang diberikan kepada Nabi saat beliau Isra Mi'raj.
Ini dalilnya ada di dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Ya. Kata Nabi, fa'u'tiya thalathan, maka saat itu aku diberi 3. As-salawatul khams, salat 5 waktu, wa khawatimu suratil Baqarah, akhir surah Al-Baqarah, wa yughfaru liman mata min ummatihi la yusyriku billahi syai'an. Dan Allah akan mengampuni umatnya yang meninggal dalam keadaan tidak membawa dosa syirik. Allah akan ampuni. Ya. Nah, dari sekian ibadah Bapak Ibu yang disebutkan oleh Allah secara langsung disampaikan kepada Nabi itu adalah sholat. Ya. Ini menunjukkan kemuliaan sholat. Nah, makanya ketika ada orang merayakan peringatan peristiwa Isra Mi'raj, nah itu sebenarnya bukan inti. Inti pokoknya adalah Isra Mi'raj itu yang harus diambil pelajaran, kemudian betul-betul dijaga adalah oleh Nabi sepulang dari Isra Mi'raj, yaitu sholat. Ya, ini menunjukkan keagungan sholat. Siapa yang ingin ruhaninya sampai kepada Allah, sebagaimana Nabi ruh dan jasadnya bertemu dengan Allah saat Isra Mi'raj. Nah, siapa yang ingin ruhnya sampai kepada Allah, maka alatnya atau kendaraannya adalah sholat Bapak Ibu, sholat. Jadi ikatan seorang hamba dengan Allah itu akan terus terjalin apabila dia sholat. Kalau orang itu tidak sholat, berarti dia telah memutuskan ikatan dirinya dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, minimal sholat. Makanya dosa yang paling besar seseorang lakukan itu adalah tarkus sholat. Dia meninggalkan sholat, itu dosa yang paling besar. Bahkan Nabi menyebutkan dalam hadis, perbedaan antara orang muslim dan orang kafir itu adalah sholat. Nabi mengaitkan sholat itu sebagai identitas seseorang bahwa dia adalah muslim, sholat. Ya. Makanya Nabi Ibrahim mengajarkan doa kepada kita semua agar kita dijadikan orang yang istiqomah sholat. Begitu juga dengan keturunan kita. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan aku dan anak keturunanku muqimas shalah, orang yang istiqomah sholat. Kadang ada orang tua rajin sholat tapi anaknya tidak sholat, cucunya tidak sholat. Nah, ini yang kita takutkan Bapak Ibu. Makanya kita minta kepada Allah, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya, sholat. Kenapa Nabi Ibrahim tidak minta kepada Allah, ya Allah jadikan keturunan aku dan keturunanku orang yang kaya, orang yang kedudukannya tinggi, orang yang disegani oleh manusia. Nabi tidak meminta itu. Nabi Ibrahim minta istiqomah dia dan keturunannya istiqomah nopo? Salat. Yang paling penting salat. Maka jangan bosan-bosan mengingatkan anak, istri, keluarga untuk sholat. Jangan bosan-bosan. Nak, sholat. Tidak ada ibadah yang diperintahkan oleh Nabi kepada anak, ya, yang masih belum baligh, ya, kecuali sholat. Kalau puasa dan lain-lainnya itu diperintahkan kalau dia sudah mukallaf, sudah baligh. Tapi untuk sholat Nabi sudah memerintahkan kepada orang tua untuk memerintahkan anaknya sholat di usia berapa? 7. Kalau sampai usia 10 dia tidak sholat, pukul kata Nabi. Ya, dipukul. Ini pendidikan Nabi untuk masalah sholat ini sangat tegas. Ya, maka jangan bosan-bosan mengingatkan anak, keluarga untuk sholat. Kalau panjenengan sampai rumah, panjenengan dari masjid sampai rumah nih, ya tanya anak, sudah sholat belum? Tanya istrinya, sudah sholat belum? Jangan cuek dengan mereka. Ya, mereka tidur, tanya sudah sholat belum? Nah, itu menunjukkan bahwa kita betul-betul memperhatikan ibadah sholat keluarga kita Bapak Ibu. Ya.
Itulah 3 hal yang diberikan kepada Nabi saat beliau Isra Mi'raj. Adapun kisah ketika Nabi Isra, malaikat Jibril memperlihatkan neraka, lalu diperlihatkannya surga, Nabi bertemu dengan orang yang menggunting lidahnya sendiri, Nabi bertemu dengan orang yang memakan daging busuk padahal di sampingnya ada daging segar, ya. Nah, di sampingnya ada daging segar tapi yang dia makan daging busuk. Siapa? Orang yang memakan harta riba, ya. Nah, itu diperselisihkan riwayatnya oleh para ulama. Tapi banyak ulama yang menyebutkan kebenaran riwayat tersebut, ya. Maka pada kesempatan pagi hari ini saya tidak sampaikan. Kemudian sikap seorang muslim terhadap peristiwa Isra Mi'rajnya Rasulullah. Sikapnya bagaimana? Yang pertama, wajib mengimani peristiwa Isra Mi'raj yang terjadi pada Rasulullah. Nah, siapa yang tidak beriman berarti dia kafir, ya. Wajib iman, wajib percaya. Kemudian yang kedua, membenarkan berita sahih mengenai Isra Mi'raj. Kalau ada berita-berita seperti buraq tadi, ya, Nabi didatangkan hewan buraq dan yang bercerita adalah Rasulullah SAW, itu wajib kita benarkan. Kalau kita tidak membenarkan berarti kita mendustakan Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, tidak menolak berita tersebut atau mengubah berita tersebut sesuai dengan kenyataannya. Kemudian yang keempat, mengambil pelajaran dari peristiwa Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW. Tidak hanya sebagai cerita, tidak hanya sebagai kisah. Kisah disebutkan oleh Allah dalam Quran, itu tujuannya adalah supaya diambil pelajaran, ya. Itulah sikap seorang muslim terhadap peristiwa Isra Mi'raj. Nah, kemudian yang terakhir Bapak Ibu, ibrah sirah peristiwa Isra Mi'rajnya Rasulullah. Pelajaran yang dapat kita ambil. Yang pertama, kisah Isra Mi'raj termasuk tanda kebesaran dan kekuasaan Allah. Makanya ketika Allah menyebutkan peristiwa ini di dalam surah Al-Isra, Allah mulai dengan kalimat Subhanalladzi, Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Ini menunjukkan bahwa peristiwa itu merupakan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagi Allah tidak ada yang jauh, karena Allah tidak butuh waktu, Allah tidak butuh tempat, sehingga sebab Allah yang menciptakan waktu. Jadi kalau Nabi diisrakan oleh Allah, Allah tidak butuh waktu, sehingga bisa, dan kita wajib iman bahwa Isra itu dilakukan dalam waktu 1 malam saja. Nah, sehingga ketika Nabi SAW pulang, Bapak Ibu, pulang dari perjalanan Isra dan Mi'raj itu, Nabi kan cerita kepada orang kafir Mekah. Nabi membacakan ayat Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul alim. Nabi cerita kepada mereka bahwa tadi malam aku melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha. Orang kafir Mekah tertawa. Muhammad sudah gila, kata mereka. Mana mungkin perjalanan yang jauh itu ditempuh dalam waktu yang singkat. Maka mereka berbondong-bondong datang kepada Abu Bakar As-Siddiq, karena Abu Bakar teman dekatnya Rasulullah, sahabat Nabi. Sejak masih muda Abu Bakar sudah menjadi sahabat Nabi. Kata mereka, wahai Abu Bakar, temanmu telah berkata bahwa dia telah melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit dalam waktu 1 malam. Bagaimana pendapatmu? Kata Abu Bakar As-Siddiq, kalau itu memang diucapkan oleh Rasulullah SAW, saya percaya. Bahkan seandainya Rasulullah mengucapkan lebih daripada itu, saya percaya. Maka orang yang pertama kali membenarkan berita ini adalah Abu Bakar As-Siddiq. Maka wajar Bapak Ibu jika Nabi mengatakan iman Abu Bakar itu kalau ditimbang dengan iman seluruh umat Nabi Muhammad ini, maka iman seluruh umat Islam tidak bisa menandingi ketinggian dan beratnya iman Abu Bakar As-Siddiq, ya. Kemudian yang kedua,
Peristiwa ini juga menunjukkan keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas seluruh nabi dan rasul. Karena Nabi dipilih oleh Allah menjadi imam ketika di Masjidil Aqsa. Kemudian yang ketiga, menunjukkan kemuliaan masjid dan ada hubungan yang erat antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Kemudian yang keempat, sebagai proses penyeleksian antara yang benar-benar beriman dan orang-orang munafik. Kalau betul beriman kepada Nabi, maka apa yang disampaikan oleh Nabi pasti diterima dan dipercaya. Tapi kalau tidak betul iman kepada Nabi, hanya topeng saja, maka dia akan menolak. Ya. Kemudian yang kelima, tingginya kedudukan sholat wajib dalam Islam. Karena Allah langsung yang memerintahkan kewajiban ini kepada Nabi SAW. Kemudian yang keenam, diwajibkan meminta izin sebelum masuk ke rumah orang lain. Ketika pemilik rumah bertanya siapa, maka orang di luar itu harus menyebutkan namanya dan tidak menjawab dengan ucapan saya. Nah, sebagaimana yang dicontohkan oleh malaikat Jibril. Nah, itulah pelajaran-pelajaran penting yang dapat kita ambil dari peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam bissawab. Semoga bermanfaat. Insyaallah kita berjumpa lagi dalam kajian ini, kajian sirah pada Ahad subuh yang keempat insyaallah ya. Dan kita akan memasuki pembahasan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Isra dan Mi'raj, beliau nanti pada akhirnya akan diperintahkan oleh Allah untuk hijrah ke Madinah ya. Jadi ketika masuk pembahasan hijrah ke Madinah berarti sudah mendekati masa-masa di mana syariat itu banyak diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Syariat zakat, puasa, kemudian haji dan lain sebagainya. Semoga dimudahkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.